Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davino Rizky Perdana dari kelas RPL akan menjelaskan tentang informatika. Jadi materi yang saya sampaikan kali ini eh, yang pertama adalah masalah. Masalah adalah pemecahan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai segera. Adapun tahapan pemecahan masalah, yaitu yang pertama memahami masalah, kedua membuat rencana, ketiga melaksanakan rencana, keempat melihat kembali. Dan selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan masalah? Yang pertama bersikap proporsional, yang kedua memahami masalah, yang ketiga ketahui penyebab masalah tersebut, keempat sederhanakanlah masalahnya, yang kelima fokus pada solusi, dan terakhir berpikir logis. Yang kedua, kali ini saya menyampaikan tentang logika. Logika adalah bagaimana cara pemikiran kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Logika juga disebut sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Beberapa manfaat yang akan kita dapat setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kita agar selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Dan terakhir, meningkatkan cinta, kebenaran, dan menghindari kesesatan bernalar. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Nah, yang ketiga saya masuk ke algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Berikut contoh dari algoritma langkah-langkah mengirim email. Yaitu yang pertama mulai, dan selanjutnya kita login ke situs layanan email, dan terakhir pilih situs email. Dan keempat, masukkan email tujuan, isi email, dan selanjutnya klik tombol kirim, and that, selesai. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart seperti bagan alir, merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Adapun fungsi flowchart di sini yaitu pertama mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural, yang kedua petunjuk untuk memecahkan masalah, ketiga dokumentasi proses, dan terakhir pemrograman. 5. Tahapan pemecahan masalah menurut Polya. A. Memahami masalah. Cara untuk membantu masalah adalah ada beberapa di sini yang bisa kita ikuti caranya, yaitu yang pertama kita menjelaskan masalah tersebut apa, kedua menghubungkannya dengan masalah lain, ketiga fokus pada bagian yang penting dalam masalah, dan terakhir menggambar diagram. B. Membuat rencana. Perlu mengidentifikasi yang terlibat dan strategi diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang pertama membuat sketsa diagram, kedua menyederhanakan masalah, tiga mengenali pola. C. Melaksanakan rencana.
Apa yang diterapkan tergantung apa yang kita telah rencanakan sebelumnya. D. Melihat kembali, bisa meninjau semua informasinya, perhitungannya, solusi yang tepat, dan membaca ulang pertanyaan yang diajukan. Dan yang keenam, tahapan pemecahan masalah menurut Krulik dan Rudnick. Yang pertama adalah membaca. Kegiatan pada tahap ini yaitu menuliskan kata kunci atau merumuskan kembali masalah dalam bahasa yang lebih kalian mudah dipahami. 2. Jelajahi. Melibatkan pola pencarian untuk menentukan konsep atau prinsip masalah. Dan yang ketiga, memilih suatu strategi, menarik kesimpulan atau membuat hipotesa tentang cara menyelesaikan masalah yang ditemukan berdasarkan apa yang sudah diperoleh. Dan keempat, menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, semua keterampilan kalian digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, meninjau kembali dan mendiskusikan. Pada tahap ini, kalian membaca kembali jawaban yang pernah kalian tulis atau kalian lakukan dan melihat variasi dalam solusi tersebut. 7. Tahapan pemecahan masalah menurut Dewey. Yang pertama, menghadapi suatu masalah. Pada tahap ini, kalian akan terlibat hal-hal yang perlu kalian ketahui. Dan kedua, mendefinisikan masalah. Pada tahap ini, yaitu fasenya mencangkup kegiatan untuk menentukan apa yang diketahui untuk dan apa yang tidak diketahui untuk menentukan tujuan dan mengidentifikasi. 3. Menemui solusi. Pada tahap ini meliputi pencarian pola, mengidentifikasi langkah-langkah, perencanaan, atau menemukan algoritma. Keempat, mengadopsi konsekuensi dari solusi. Yang pertama, menggunakan algoritma yang ada. Kedua, mengumpulkan data tambahan. Ketiga, melakukan analisis kebutuhan. Keempat, mengulang masalah. Kelima, bisa menguji situasi serupa dan mendapatkan hasil jawaban tersebut. 5. Bukti konsekuensi, yaitu pembuktian bahwa masalah sesuai dengan situasi. Kita masuk ke 8, yaitu alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, pemilihan masalah. Ada beberapa di sini pemilihan masalah yang kita bisa ikutin ya. Mendefinisikan masalah, fokus pada satu masalah, lihat masalah dari berbagai sudut. Yang kedua, kita analisa masalah tersebut. Yang pertama, bisa dikenali pelanggan, tentukan batasan solusi, identifikasi kendala yang terjadi di sistem. Dan C, buat daftar solusi alternatif. Contohnya kalau kalian berurusan dalam pembuatan suatu program, jadi nanti sebagian besar kerjanya nanti memecahkan masalah. Karena sebagai programmer, yaitu memberikan solusi terbaik untuk dieksekusi. Dan D, pilih solusi terbaik. Dari beberapa solusi kalian buat, pilih solusi yang paling baik menurut kalian. Dan 9, ada beberapa strategi yang dikembangkan dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah. 1. Trial and error, yaitu bisa dikenal juga dengan pemecahan masalah menggunakan yaitu menebak atau menguji. Dan kedua, analisis akar penyebab masalah. Jadi kita menguruk sebab akibat, diselidiki sampai sumber masalah diidentifikasi. Dan yang ketiga, algoritma, yaitu kita bisa mendefinisikan serangkaian prosedur langkah demi langkah yang memberikan jawaban benar untuk masalah tertentu. Dan keempat, kita bisa pakai cara brainstorming, yaitu memberikan beberapa ide dan dibuat menjadi solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. 5. Ada analogi, membuat perbandingan dengan beberapa bidang lain di mana menyelesaikan dapat kita mudah pahami. Dan keenam, bekerja mundur. Strateginya yaitu kita bekerja mundur yang memulai dengan solusi akhir dan mundur selangkah demi langkah sampai ke awal. 7. Ada mean and analysis, yaitu menerapkan urutan transformasi secara langsung menargetkan ke keadaan akhir.
8. Ada brute force, mencoba semua solusi yang mungkin sampai salah satunya bekerja. Dan 9. Hill climbing, yaitu pemilihan opsi yang tersedia membuatkan kita lebih dekat ke solusi. Oke, 10 kita masuk ke brainstorming. Apa itu brainstorming? Brainstorming adalah metode yang sangat umum untuk menemukan ide-ide baru yang didasarkan pada spontanitas dan kreativitas. 11. 4 hal yang diwajibkan dan aplikasikan pada proses brainstorming. Ada 4 proses di sini, yaitu yang pertama, hindari mengkritik suatu ide. Yang kedua, gali ide dalam jumlah besar. Yang ketiga, bahas setiap ide yang muncul. 4. Dukung dan gali ide yang ekstrim dan berlebihan. Dan kedua, prinsip brainstorming. 1. Keseimbangkan berbeda dan konvergen. Maksudnya, dalam masyarakat umum banyak pemikiran orang-orang yang berbeda juga. Jadi intinya yaitu adalah dengan kita menganalisa suatu solusi dengan membuat keseimbangan dari cara berpikir kita. 2. Gunakan masalah sebagai hal yang diperdebatkan. Maksudnya yaitu masalah yang berasal dari perdebatan dapat ditemukan solusinya. Ketiga, menangguhkan penilaian dan kritik, yaitu menghindari kritik suatu ide, jadi hindari penilaian langsung. 4. Biasakan berkata ya dan daripada kata-kata tidak tetapi. Maksudnya apa itu? Maksudnya yaitu pemilihan kata dalam merespon suatu ide dimungkinkan juga akan berpengaruh kreativitas. 13. Prosedur brainstorming. 1. Rencana brainstorming. Kita perlu menyusun rencana yang matang sebelum melaksanakan brainstorming. Yang kedua, proses brainstorming, yaitu berisi pokok masalah atau susunan pertanyaan. Jadi, ada solusi yang dianggap tepat. Dalam proses brainstorming itu, ada namanya fasilitator. Dalam proses brainstorming, ada namanya variasi yang dapat kita pakai dalam brainstorming. Yang pertama adalah brainwriting facilitator, yaitu memberikan kesempatan anggota menulis dan mengungkapkan idenya masing-masing. Yang kedua, round robin brainstorming, yaitu ada moderator yang mengajukan pertanyaan kepada setiap anggota tentang ide mereka secara bergantian. Yang ketiga adalah ada role storming, yaitu prosesnya mendorong kreativitas anggota untuk mengeksplorasi peran yang ditugaskan dalam suatu simulasi. Dan keempat, brainstorming terbalik, yaitu terjadi ketika ada anggota memiliki ide yang berlawanan atau bertentangan dengan kesepakatan yang ada. Yang ketiga, merinci peraturan dasar brainstorming. Keempat, menyimpulkan hasil brainstorming. Jadi banyak ide yang terkumpul, kita tidak lanjuti dan memutuskan mana yang paling tepat dan paling berguna untuk menjadi sebuah solusi. Ya, mungkin segitu aja yang saya dapat jelaskan di pelajaran informatika ini. Mohon maafnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.